Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersamaan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberikan kembali nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersua kembali, dan senang rasanya bisa menyapa Anda kembali di salah satu program kesayangan kita, yaitu program live interaktif Jalan Lurus yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kami juga mengundang para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk berinteraksi secara langsung kepada kita dan juga bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang sudah kami sediakan. Anda bisa menghubungi melalui 0331 544 6087. Sekali lagi kami ulangi, 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan secara tertulis melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik para pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir saat ini di tengah-tengah kita semuanya, tepatnya di studio Fatwa TV Jember, pengampu kita, ustadz kita, guru kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala. Mari kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, bagaimana kabarnya ini Ustadz? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, masyaAllah. Alhamdulillah baik Ustadz. Masyaallah. InsyaAllah akhir-akhir ini Jember terasa lebih dingin Ustadz ya. Malam sahih. harinya masyaAllah. Sahih. Sorenya hujan, malamnya dingin. Sahih. Biasa, Kayaknya di mana-mana ini, Pak. Betul. Bukan hanya di Jember aja. Masya-Allah. Baik, barakallahu fikum Ustadz. Dan para pemirsa, tidak lupa kami juga ingin menyapa para pendengar yang mendengarkan melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC atau Asosiasi Radio dan juga Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan para pemirsa, sebelum kita mempersilakan antum semuanya untuk bisa bertanya secara langsung melalui line telepon kami, dan juga kami akan bacakan nantinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Maka marilah untuk mengawali acara live interaktif kita malam hari ini, kita simak bersama-sama satu nasihat pembuka dari Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tertulis di dalam kitab-kitab akidah mereka, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Azza wa Jal di dalam surga. Ini berdasarkan banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah SWT, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi
orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik dengan iman dan juga amal saleh dan istiqamah di atas keimanan sampai mereka meninggal dunia, bagi mereka al-husna. Dan yang dimaksud dengan al-husna di sini adalah surga. Sebagaimana ini dinukil dari banyak para salaf, dari kalangan sahabat Nabi SAW maupun para tabi'in. Kita dapatkan mereka ketika menafsirkan firman Allah, lilladzina ahsanul husna, mereka mengatakan bahwasanya al-husna di sini adalah al-jannah. Wa ziyadatun, dan tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Penjelasan dari para salaf pun mereka mengatakan bahwasanya al-jannah adalah an-nadharu ila wajhillah. Tambahan di sini adalah memandang kepada wajah Allah. Jadi mereka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, mendapatkan berbagai kenikmatan sebagaimana yang Allah janjikan kepada mereka, dan mereka juga mendapatkan ziyadah, tambahan, dan tambahan yang dimaksud di sini adalah melihat wajah Allah. Ayat ini semakin jelas ketika Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, "Dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Qala yaqulu Allah tabaraka wa taala, maka Allah SWT akan berkata, turiduna syai'an azidukum. Maukah kalian wahai penduduk surga, maukah kalian sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian? Maukah kalian sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian? Yaitu selain dari nikmat-nikmat yang telah mereka rasakan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Fayaqulun, maka mereka semuanya mengatakan, karena mereka merasa sudah mendapatkan nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbetik di dalam hati mereka di dunia. Mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami bersinar? Bersinar karena kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati mereka. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga yang demikian nikmatnya? Wa tunajjina minan nar, dan engkau ya Allah telah menyelamatkan kami dari neraka, azab yang sangat pedih yang tidak akan kuat seseorang yang masuk ke dalamnya. Sudah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang merupakan negeri kenikmatan, tidak ada kesusahan di dalamnya. Mereka merasa sudah mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Qala fayakshiful hijab, maka Allah SWT menyingkap hijabnya, hijab yang menutup, yang merupakan pembatas sehingga tidak dilihat oleh yang lain. Allah SWT menyingkap hijabnya. Dan hijab Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam sebuah riwayat adalah nur, adalah cahaya. Allah menyingkap hijabnya sehingga dilihat oleh orang-orang yang beriman. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim
minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka senangi daripada melihat wajah Allah. Kemudian di dalam sebuah riwayat Nabi SAW membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka mereka mendapatkan husna, mendapatkan surga, dan juga ziyadah, dan juga tambahan. Dan dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla di dalam surga. Dan riwayat yang berkaitan dengan ru'yatullah yaumal qiyamah ini sangat banyak. Bahkan disebutkan bahwasanya hadis yang berkaitan dengan ru'yatullah yaumal qiyamah adalah mutawatir. Hadis-hadisnya adalah mutawatir. Dan banyak sekali di sana nukilan dari para salaf, dan dinukil dari Hasan al-Basri, Hasan ibn Abil Hasan al-Basri, bahwasanya beliau menyebutkan seandainya lau alima al-abiduna fid dunya annahum la yarawna Allah azza wa jalla fil jannah ladzabat anfusuhum. Seandainya orang-orang yang beribadah di dunia, itu hamba-hamba Allah, mereka mengetahui bahwasanya kelak di akhirat mereka tidak melihat Allah, niscaya akan meleleh jiwa-jiwa mereka. Kenapa demikian? Karena mereka sangat rindu untuk melihat wajah Allah. Mereka beribadah setiap hari, bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabnya, beriman dengan Rasulnya, meyakini tentang keagungannya, mengakui tentang kebesarannya, mendengar tentang kesempurnaannya. Maka seseorang yang benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla akan muncul di dalam dirinya rasa rindu yang sangat kepada Allah Azza wa Jalla, ingin untuk melihat wajah Allah. Sehingga tidak heran dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri, seandainya orang-orang yang beribadah mereka diberitahu bahwasanya di hari kiamat mereka tidak melihat wajah Allah, niscaya akan meleleh tubuh-tubuh mereka. Itu mereka akan sangat bersedih karena mereka sangat merindukan bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah Azza wa Jal di dalam surganya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan memberikan rezeki kepada kita berupa ladzatan nadhari ila wajhillah, berupa kelezatan memandang wajah Allah Azza wa Jal di dalam surganya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Nasihat pembuka yang luar biasa. Berarti melihat wajah Allah ini Ustaz adalah kenikmatan yang tiada tara bagi seorang mukmin Ustaz. Sahih. Masya Allah. Semoga kita diberikan kesempatan itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka yang telah diberikan, dan semoga ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya dan membuat kita jauh lebih semangat lagi untuk giat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar penyimak dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi dan juga bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Dan juga Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis
di website kami www.dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama ada dari Abu Nuha Supriyono dari Jawa Timur. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana kondisi umat Islam ketika Dajjal keluar? Apakah banyak yang murtad Ustadz? Baik. Ya. Ustadz? Tentunya orang-orang yang beriman, yang mereka beriman secara zahir dan juga batin, mereka akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika Dajjal muncul, maka orang-orang yang beriman akan melihat. Mereka bisa membaca di antara dua mata Dajjal tulisan kafir atau kafara, sebagaimana dalam sebuah riwayat. Itu akan bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, dan baik yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Allah SWT akan menjadikan mereka bisa mengetahui yang demikian. Di samping itu, Allah SWT telah mewahyukan kepada nabinya, dan Nabi SAW telah menyampaikan kepada umatnya tentang ciri-ciri Dajjal yang lain. Seperti misalnya bahwasanya Dajjal ini akan mengaku sebagai Rabb, dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya kita tidak akan melihat Allah Azza wa Jalla sampai kita meninggal dunia. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Sehingga orang-orang yang beriman yang mereka mendengar hadis ini, mereka mengetahui bahwasanya setiap ada orang yang mengaku sebagai Rabbul Alamin, sementara dia atau orang yang beriman tersebut masih hidup, berarti jelas itu bukan Allah SWT. Karena dia membenarkan ucapan Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya kita tidak akan melihat Allah sampai kita meninggal dunia. Nah, ini pentingnya kita belajar. Ya, di samping itu tentunya di sana ada ciri-ciri yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan secara umum seorang muslim berusaha untuk mengenal Allah SWT, mengenal nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Dan di antara ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Dajjal ini a'war. Dia memiliki dua mata, dan mata yang satunya adalah mata yang cacat, tidak bisa digunakan untuk melihat. Dan Allah SWT dialah yang memiliki dua mata yang sempurna. Sehingga ketika mengetahui bahwasanya orang yang mengaku sebagai Rabb tadi, dia memiliki mata yang cacat sebelah, artinya satunya bisa untuk melihat dan satunya tidak bisa untuk melihat, dia mengetahui bahwasanya dia adalah seorang yang pendusta, bukan Allahu Rabbul Alamin. Dan orang-orang yang terfitnah yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang kafir yang mereka tidak mengenal Allah. Demikian pula orang-orang munafiqun yang mereka mengaku sebagai seorang muslim secara zahir, tapi mereka adalah orang-orang yang kafir secara batin. Akan mengikuti Dajjal orang-orang Yahudi, orang-orang munafiqun, orang-orang yang kufar. Adapun orang-orang yang beriman, maka semoga dengan ma'rifah mereka terhadap Allah dan juga nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, dan juga doa yang mereka ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini disunahkan dibaca sebelum salam. Semoga dengan demikian
seseorang bisa terjaga dari Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Syukran atas jawaban yang diberikan. Berkaitan tentang siapa saja yang Allah berikan kesempatan untuk bisa melihat tanda kufur di dahi ya, di dahi Dajjal. Apakah mereka ini hanya sekedar beriman sekedarnya saja atau iman yang dalam derajat tertentu Ustaz, yang mungkin bisa membaca itu Ustaz? Ya, setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, dan sahih keimanannya, baik mereka adalah yang sudah mencapai derajat yang tinggi dalam keimanan maupun yang lebih rendah daripada itu. Semuanya, baik yang memiliki keimanan yang tinggi maupun keimanan yang rendah, maka semuanya akan melihat tulisan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, saya Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Sudah masuk ke meja redaksi kami. Berikutnya ada pertanyaan dari saudara Fakhrul Nofriansyah dari Riau. Assalamualaikum Ustaz, saya meyakini bahwa tidak ada yang namanya Dewa Krishna atau Brahmana dan lain-lain. Tapi saya selalu was-was kalau bisa saja mereka itu adalah seorang nabi. Apakah meyakini bahwa mereka bisa saja seorang nabi atau ada nama nabi yang seperti mereka adalah termasuk kesyirikan Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, secara umum seseorang beriman bahwasanya Allah SWT mengutus utusan, baik seorang nabi maupun seorang rasul. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bukti. Dan di antara para rasul ada yang diceritakan kepada kita, ada yang tidak. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Yang diceritakan kepada kita disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah, tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Yusuf, Ibrahim, Ismail, Ya'qub dan lain-lain. Mereka diceritakan kepada kita, maka yang jelas-jelas diceritakan kepada kita, nama-namanya kita tetapkan dan kita yakini secara terperinci bahwasanya mereka adalah para rasul yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang lain maka kita beriman secara global. Adapun yang lain maka kita beriman secara global meskipun kita tidak mengetahui nama-namanya. Ketika disebutkan nama-nama tersebut yang disebutkan dalam pertanyaan, ada Krishna, ada Brahma, ada Wisnu, ya pada asalnya mereka bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Karena kita mengimani dan membenarkan, beriman bahwasanya secara terperinci, secara pasti bahwasanya si fulan adalah seorang rasul adalah dengan dalil. Seperti ketika kita mengimani bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang rasul karena memang ada dalilnya. Tapi selama tidak ada dalilnya maka asalnya ya mereka bukan seorang rasul. Jadi seandainya kita tidak meyakini bahwasanya itu adalah rasul tidak masalah. Tidak dikatakan bahwasanya kita mendustakan. Ya, karena asalnya ya bukan seorang rasul. Kecuali kalau memang dikatakan di dalam Al-Quran dia adalah seorang rasul atau nabi, kemudian didustakan, nah ini di sini berbahaya. Tapi kalau tidak ada keterangan demikian, berarti asalnya bukan rasul, bukan seorang nabi, sehingga ketika kita tidak meyakini dia adalah seorang rasul atau nabi tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
Taib, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakallah khairan katsiran. Semoga ini bisa memberikan penjelasan dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik para pemirsa, saat ini sudah terhubung dengan kita semuanya. Ada Pak Ahmad dari Kalimantan Timur. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Ustaz? Ahlan. Ya, Ya. Baik Pak Ahmad, silahkan pertanyaannya. ya. Ini kan sebagian besar nih umat Islam ini masih mempercayai kalau dunia diciptakan karena Nur Muhammad begitu. Tapi Ya. ada juga yang tidak begitu. Itu yang sebenarnya yang bagaimana Pak Ustaz? Iya. Baik, cukup Pak Ahmad. Cukup begitu aja ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, silakan Ustaz. Ini adalah termasuk perkara yang gaib, yang harus berdasarkan dalil. Ya, mengatakan bahwasanya seluruh makhluk ini adalah terbuat dari nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah keyakinan yang perlu dalil yang sahih. Kalau ada dalil yang sahih, silakan kita yakini. Tapi kalau tidak ada dalilnya, ya kembali kepada asal bahwasanya makhluk ada di antara mereka yang diciptakan dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Kemudian jin diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan seterusnya. Kembali kita kepada asal. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya seluruh makhluk diciptakan dari Nur Muhammad sementara di sana tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Ini adalah perkara yang gaib. Siapa yang mengetahui asal dari makhluk-makhluk tersebut? Tentunya Allah SWT. Jangan sampai kita berdusta atas nama Allah. Dan tidak diragukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik. Beliau adalah Sayyid Waladi Adam, adalah pemuka manusia. Allah SWT banyak memberikan kelebihan kepada beliau. Beliau adalah penutup para nabi dan juga para rasul. Diturunkan kepada beliau kitab yang paling afdal, yaitu Al-Quran. Dan beliaulah yang akan Allah SWT muliakan dengan syafaatul uzma. Allah SWT akan muliakan beliau, dan beliau sebagai yang memberikan syafaat ketika penduduk surga akan memasuki surganya, dan keutamaan-keutamaan yang lain yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW. Kita mencintai beliau dan alhamdulillah bersyukur menjadi salah seorang di antara umat beliau SAW. Namun jangan sampai kita berlebih-lebihan mensifati beliau dengan sifat-sifat yang tidak beliau miliki. Beliau SAW melarang dan mengatakan, La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji secara berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, mengatakan bahwasanya beliau adalah anak Allah. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan juga Rasulnya. Jangan sampai kita berlebihan kemudian mengatakan bahwasanya seluruh makhluk adalah diciptakan dari Nur Muhammad. Ini perlu dalil. Jangan sampai kita berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla atau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita mencintai beliau, tapi dudukkan beliau pada tempatnya. Jangan sampai kita angkat beliau lebih dari kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang justru yang demikian adalah sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Terkhusus bagi penanya tadi Bapak Ahmad dari Kalimantan Timur. Baik, kembali kita undang para pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi bersama kami, yaitu bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Dan juga Anda semuanya bisa mengirimkan pertanyaan secara tertulis melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kembali kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada saat ini dari saudari Melinda di Pancawati. Baik, ternyata ada sudah penelpon yang terhubung Ustadz. Ya. Saat ini dari Pak Misnan di Sumatera Utara. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Misnan, silakan pertanyaannya. Gini Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan 98. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dikurung oleh Dzulkarnain dengan baja karena mereka berbuat kerusakan di bumi sehingga mereka tidak keluar darinya sampai tiba saatnya janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya tanya, siapa mereka itu ya Ustaz? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fikum tentang masalah Ya'juj dan juga Ma'juj. Maka kita berbicara dan juga meyakini sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita. Jadi disimpulkan oleh para ulama bahwasanya Ya'juj dan juga Ma'juj mereka adalah termasuk manusia. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan jumlah mereka banyak. Dan mereka membuat kerusakan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, dan sekarang mereka ada dan mereka terkurung, dan kelak apabila Allah SWT menghendaki maka akan mengizinkan mereka untuk keluar, dan mereka akan keluar dan membuat kerusakan di permukaan bumi, merusak, membunuh, dan jumlah mereka sangat banyak. Sampai disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah SWT menyuruh Nabi Isa alaihissalam yang saat itu ada setelah membunuh Dajjal dengan izin Allah SWT, menyuruh Nabi Isa dan juga kaum muslimin untuk pergi naik ke Gunung Tur, dan mereka tidak memerangi Ya'juj dan juga Ma'juj karena memang disebutkan dan disampaikan kepada Nabi Isa bahasanya tidak akan ada orang yang bisa melawan mereka. Jumlah mereka sangat banyak, dan ini menjadi dalil bahwasanya terkadang jihad fisabilillah bisa gugur ketika kaum muslimin tidak memiliki kemampuan. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin saat itu, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah SWT membunuh mereka dan mematikan mereka. Akhirnya Allah SWT mengirimkan makhluknya yang berupa ulat yang akhirnya mengenai mereka, dan setiap yang terkena ulat tersebut maka meninggal dunia. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam dan juga kaum muslimin dari Gunung Tur, dan tidak ada sebuah tempat saat itu kecuali di sana ada bangkai dari Ya'juj dan juga Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah supaya Allah membersihkan mereka, dan akhirnya Allah SWT membersihkan mereka, yaitu dengan dikirimnya burung-burung yang mengambil jasad-jasad tersebut. Kemudian Allah SWT juga menurunkan hujan
sehingga bumi menjadi bersih dari bangkai-bangkai Ya'juj dan juga Ma'juj. Nah, ini adalah sebagian kabar yang berkaitan dengan Ya'juj dan juga Ma'juj, dan keluarnya mereka merupakan tanda di antara tanda-tanda yang besar dekatnya hari kiamat. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengabarkan bahwa sekarang sudah terbuka dari benteng yang menutupi Ya'juj dan juga Ma'juj, sudah terbuka, dan beliau menyebutkan dan melingkarkan dua jarinya. Artinya keluarnya mereka di zaman Nabi SAW itu sudah dekat, apalagi di zaman sekarang. Dan tentunya ini menjadikan seorang muslim yang kita semua berada di akhir zaman, menjadikan kita tentunya semakin mendekat kepada Allah SWT, dan merasa bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat dan kita berada di akhir zaman. Semakin kita memperbaiki diri kita dan mempersiapkan bekal dengan beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan, menuntut ilmu, menjaga keimanan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika dia mendengar kabar-kabar seperti ini. Bukan hanya sekedar menikmati kabar-kabar seperti ini, sibuk tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, akan tapi pada prakteknya kita tidak mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Nabi SAW mengatakan, wa madza a'dadta laha, dan apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi hari tersebut. Ini yang lebih penting. Nabi Isa akan turun, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, Dajjal akan keluar. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari tersebut? Nah, Allah Ta'ala a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Berarti yang paling penting bagi kaum muslimin sebenarnya Ustaz adalah persiapan menghadapi itu semua Ustaz ya. Sahih. Bukan hanya sekedar mengetahui saja Ustaz. Betul. Begitu ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan penjelasan bagi kita semuanya, terkhusus bagi penanya Bapak Misnan dari Sumatera Utara. Baik, kembali kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Saat ini ada pertanyaan dari Saudari Melinda Pancawati di Bekasi. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada asatidz dan tim Dewan Fatwa dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Afwan izin bertanya Ustaz, bolehkah kita mengunjungi museum yang di dalamnya berisi patung-patung atau arca peninggalan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhal. Iya. Tentunya seorang muslim berusaha untuk mengisi waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau dia mau berkunjung ke sebuah tempat, maka hendaklah dia juga memeriksa terlebih dahulu apakah kunjungan tersebut adalah kunjungan yang bermanfaat atau tidak. Kalau memang bermanfaat untuk dirinya, maka silakan dia mendatangi. Baik bermanfaat secara agama, yaitu dia mendapatkan pahala, ataupun bermanfaat secara dunia. Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Termasuk di antara kebaikan Islam seorang hamba adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Umur yang Allah SWT berikan kepada kita adalah sangat sedikit, sehingga seseorang berusaha untuk melakukan apa yang bermanfaat baginya. Adapun sesuatu yang minimal dia tidak bermanfaat, atau bahkan lebih parah daripada itu membawa mudarat bagi seseorang, maka tentunya seorang muslim menjauhi yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ini membuat umat muslim sebenarnya harus jauh lebih hati-hati lagi Ustaz ya. Meninggalkan segala apa yang tidak bermanfaat bagi kita begitu Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fikum.
Baik, kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Saat ini ada pertanyaan dari saudara Muhammad Sunarto dari Sumatera Selatan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pikiran saya seringkali dihantui sama ular. Jadi kalau melakukan aktivitas harian, saya sering merasa takut dan cemas karena pikiran saya tersebut, Ustaz. Padahal saya sering istighfar di waktu luang, Ustaz. Syukron, Ustaz. Silakan jawabannya. Iya. Anda nasihatkan kepada penanya kalau memang beliau saat ini mendengar supaya menjaga zikrullah pagi dan juga petang, kemudian zikir setelah sholat 5 waktu, membaca Al-Quran di setiap waktu dan terutama di rumahnya, karena Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asy-syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, saya nasihatkan untuk banyak membaca zikir tersebut, dan dikhawatirkan apa yang disebutkan di dalam pertanyaan adalah adanya jin yang ada dalam diri seseorang, dan itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Oleh karena itu kita nasihatkan supaya meruqyah dirinya sendiri dan menjaga zikir pagi dan juga petang, berdoa kepada Allah semoga dijauhkan dari jin-jin tersebut. Dan dengan dia membaca zikir-zikir tadi, semoga Allah SWT melindungi dia dari jin-jin tersebut, dan seandainya itu ada di dalam dirinya, maka semoga Allah SWT menghilangkan dan menjauhkan dia dari godaan jin tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Dan saat ini para pemirsa telah bergabung bersama kami, hamba Allah di Medan. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mungkin agak menyimpang ini masalahnya Pak Ustaz. Iya. Saya bertanya tentang masalah keluarga Pak Ustaz. Iya. Istri saya nada bicaranya kalau dengan saya itu agak ngotot-ngotot gitu Pak Ustaz. Jadi suatu saat saya tegur, saya tidak suka seperti itu. Dia selalu menjawab, memang itu karakterku, begitu Pak Ustaz. Sementara saya tidak terima kalau dia bicara dengan saya itu bernada keras atau ngotot-ngotot itu Pak Ustaz. Iya. Bagaimana caranya itu Pak? Sementara hal itu saya tidak menerima Pak Ustaz. Baik. Oke, demikian saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga putri dari Bapak penanya, hamba Allah di Medan, mendengar acara kita saat ini ya. Pertama tentunya apa yang disebutkan oleh hamba Allah tentang perilaku putrinya yang mengeraskan suaranya di depan orang tua, ini bukan sebuah adab yang baik, bukan sebuah akhlak yang mulia yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Allah SWT menyuruh kita untuk merendahkan sayap kita, dan secara umum yaitu merendahkan sayap kita kepada orang tua kita, yaitu merendahkan diri kita, dan di antara bentuk merendahkan sayap adalah dengan merendahkan suara. Ini menunjukkan ketawaduan, dan ini menunjukkan penghormatan, dan Allah SWT melarang kita untuk berteriak ya. Waghdud min sautik, adalah engkau merendahkan suaramu
Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Dan Allah SWT melarang kaum muslimin untuk mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Karena mengeraskan suara di hadapan beliau adalah bentuk tidak menghormati beliau SAW. Sehingga apa yang dikatakan oleh bapak tadi sebagai orang tua tidak ridha dan tidak senang apabila anaknya mengangkat suaranya, ini adalah sesuatu yang lumrah. Semua orang tua demikian, ingin dihormati, ingin mendapatkan bakti dari anak-anaknya baik laki-laki maupun wanita, dan ini perhatian untuk anak-anak ya. Bagi yang memiliki orang tua, maka jangan sampai kita mengeraskan suara di hadapan orang tua kita. Justru malah kita merendahkan diri di hadapan mereka, baik dengan perbuatan kita maupun dengan suara kita. Hendaklah kita berlemah lembut, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah engkau menemani kedua orang temu dengan baik. Di antaranya adalah berlemah lembut ketika berbicara dengan mereka. Apa yang dilakukan oleh orang tua dengan menasihati anak bagus. Kita ingatkan mereka, dan bukan karena kita gila dengan penghormatan, tidak. Ini adalah untuk kebaikan anak-anak tersebut, karena ketika mereka bisa menjaga adabnya kepada orang tua, tentunya ini adalah pahala tersendiri bagi mereka. Dan ini adalah pelajaran bagi mereka supaya nanti anak-anak dari anak-anak kita, yaitu cucu-cucu kita, mereka pun juga bisa beradab kepada orang tuanya. Bagus kita ingatkan putri kita, dan semoga beliau menyadari tentang kesalahannya. Adapun yang dikatakan bahwa ini adalah karakter dan seterusnya, ini adalah karakter yang bisa dirubah. Di sana ada akhlak yang mungkin jelek dimiliki oleh seseorang dan dia bisa dirubah. Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nah, kita beragama mengikuti Rasulullah SAW, dan Allah mengutus Rasul dan menjadikan beliau sebagai contoh bagi kita adalah untuk kita ikuti. Kalau memang kita punya akhlak yang baik, yang jelek, maka kita harus rubah. Berusaha untuk merubah karakter tersebut, kan itu adalah sifat yang jelek. Dan Nabi SAW mengajarkan doa supaya kita terhindar dari akhlak yang jelek. Nabi mengatakan, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kami akhlak yang paling baik, tidak memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkanlah kami dari akhlak yang buruk, karena tidak menghindarkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang buruk itu bisa dirubah. Jangan kita mengatakan ini adalah karakter saya. Ya, apalagi kita sudah mendengar sendiri bahwa orang tua kita tidak senang kita mengeraskan suara di hadapan beliau. Iya, mereka senang atau tidak senang, maka ini adalah akhlak yang buruk yang harus kita rubah dan bersungguh-sungguh. Dan kemudian saya nasihatkan tentunya kepada bapak penanya, hendaklah setelah penjelasan tadi, ya kita juga harus memiliki rasa lapang dada ya. Itu adalah anak kita sendiri. Ya, seandainya dia ada kesalahan, ada kekurangan, jangan sampai keluar dari mulut kita, lisan kita, doa yang jelek untuk anak-anak kita. Apapun yang mereka lakukan, mereka adalah anak kita yang memang perlu bimbingan.
dan seandainya ada kesalahan ya kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita dan kita bersabar. Jangan sampai keluar misalnya doa yang jelek atau laknat kepada anak-anak kita, jangan. Karena yang dikhawatirkan terjadi apa yang diucapkan dan akhirnya menjadi penyesalan di masa yang akan datang. Terus kita ajarkan dan semoga Allah SWT memberikan hidayah. Daripada kita doakan dengan kejelekan, lebih baik kita doakan dengan hidayah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada bapak ibu kita, kepada anak-anak. Semoga mereka diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbakti kepada orang tua mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, Masya Allah, syukron atas jawaban yang diberikan Ustaz. Afwan Ustaz, itu tadi kalau kita posisinya sebagai seorang ayah Ustaz ya, yang mana anak kita seringkali bernada keras atau kasar kepada kita. Bagaimana kalau posisinya saat ini kita sebagai seorang suami Ustaz, yang mana istri kita seringkali bernada tinggi, bernada kasar kepada kita. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Kurang lebih sama. Ya, kita nasihatkan kepada istri kita bahwasanya kita adalah seorang suami di mana Allah SWT telah mengangkat derajat laki-laki di atas wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah telah mengangkat derajat laki-laki. Dan disebutkan dalam hadis ya bahwasanya seandainya aku memerintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan tentang derajat yang tinggi yang dimiliki oleh suami. Seandainya boleh bersujud seorang makhluk kepada makhluk, niscaya akan diperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ini harus disadari oleh seorang istri. Kita sampaikan saja sekali lagi, bukan karena kita sebagai laki-laki gila dengan penghormatan, tidak. Ini untuk kepentingan istri itu sendiri, supaya dia mendapatkan pahala, supaya dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan dalam hadis, di antara sifat wanita yang akan masuk surga adalah dia mentaati suaminya. Kemudian seperti yang tadi kita sampaikan, ya kita sebagai laki-laki harus memiliki sifat sabar. Karena Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa'i khairan, hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita, kepada para istri. Dan beliau SAW mengabarkan bahwa mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Mereka ini kurang agama dan juga akalnya. Sehingga jangan sampai seorang laki-laki meskipun dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi, kemudian dia tergesa-gesa, semena-mena, tidak bersabar, mudah mengatakan cerai ketika melihat istrinya mungkin kurang memberikan penghormatan kepada suaminya. Kita harus memahami bagaimana sifat wanita, dan memang demikianlah mereka hidup dalam keadaan memiliki akal yang kurang dan agama yang kurang. Sehingga kalau kita dengar suara yang agak keras dan kurang menghormati, maka kita harus memahami dan berusaha untuk bersabar. Selama itu adalah sesuatu yang lumrah, masih bisa kita hadapi, maka kita bersabar. Semoga kesabaran yang dilakukan oleh seorang suami ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Berarti tetap kebijaksanaan berada di tangan seorang suami sebagai kepala rumah tangga Ustaz ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga hal ini bisa memberikan penjelasan kepada penanya tadi, Bapak hamba Allah di Medan. Taib barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz,
Usai sudah perjumpaan kita pada program live interaktif Jalan Lurus pada malam hari ini, alhamdulillah kita sudah menemani kurang lebih 1 jam bersama para pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang telah diberikan ilmu kepada kami semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik bagi antum dan Allah selalu menjaga antum di dalam kebaikan. Baik, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan para pendengar semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dengan kami, baik bertanya secara langsung melalui line telepon kami dan juga yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tertulis ke meja redaksi kami. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Dan para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semuanya menggunakan peluang Anda untuk bisa berjuang bersama kami di dalam dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki antum semuanya dan memberikan ganti yang lebih baik lagi dari apa yang telah antum keluarkan. Baik para pemirsa, jangan lupa saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan juga informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah di website kami melalui alamat website www.dewanfatwa.com dan juga www.fatwatv.id. Baik para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya kami beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami